Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiani, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang paper saya yang mengangkat perubahan kebijakan migrasi Swedia terkait dengan krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015. Sebagaimana yang kita ketahui, kawasan Eropa merupakan salah satu kawasan yang menjadi tujuan utama bagi para pengungsi. Terdapat berbagai negara atau beberapa negara di kawasan tersebut yang menjadi tujuan dari para pengungsi. Termasuk dalam hal ini adalah Swedia. Swedia sebagai salah satu negara yang menerima pengungsi dan menerapkan kebijakan pintu terbuka yang dalam artinya memberikan peluang dan kesempatan kepada pengungsi untuk masuk ke negaranya bukanlah menjadi hal yang baru bagi pemerintah Swedia, di mana dalam sejarahnya di tahun 1950 sampai dengan 1960, pemerintah Swedia sudah menerima gelombang pengungsi asal Finlandia. Tidak berhenti sampai di situ saja. Di tahun 1992, pemerintah Swedia juga menerima gelombang pengungsi akibat dari Perang Balkan. Dengan demikian, tidak mengherankan memang mengapa kemudian pemerintah atau negara ini cukup terbuka terhadap pengungsi, karena Swedia adalah negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan dalam hal ini adalah menerima pengungsi. Namun, di tahun 2015, pemerintah kemudian memperlakukan kebijakan yang restriktif atau tertutup terhadap pengungsi, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa kemudian pemerintah menerapkan kebijakan yang restriktif terhadap pengungsi, padahal pemerintah Swedia atau negara Swedia adalah negara yang kesejahteraan dan sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan teori kepentingan nasional dari Swedia, yang dalam hal ini saya melihat permasalahan ekonomi domestik dari Swedia yang menyebabkan kebijakan tersebut diambil. Di mana sebelum saya menjawab atau masuk ke permasalahan ekonominya, kita perlu melihat terlebih dahulu terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di tahun 2015. Di tahun 2015, tidak hanya di Swedia, tapi hampir di semua negara di kawasan Eropa mengalami krisis pengungsi, di mana melonjaknya jumlah pengungsi yang masuk ke kawasan tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke faktor ekonominya. Nah, dalam hal ini kepentingan nasional atau teori kepentingan nasional melihat bahwa negara atau menempatkan negara sebagai aktor yang mengambil kebijakan. Yang dalam hal ini, pengambilan kebijakan tersebut tentu didorong oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini saya melihat dalam faktor ekonominya. Diketahui bahwa di Swedia, dengan melonjaknya jumlah pengungsi yang masuk ke negaranya sebagai akibat dari kebijakan pintu terbuka yang sebelumnya diterapkan, menyebabkan banyaknya pengungsi yang menganggur di Swedia. Karena pengungsi tersebut memiliki skill yang rendah, dalam artian mereka tidak cukup mumpuni dalam memasuki pasar tenaga kerja di Swedia, dan otomatis pemerintah mengalami atau negara ini mengalami resesi ekonomi, di mana negara ini adalah negara kesejahteraan yang kemudian memberikan akses yang gratis atau biaya yang rendah terhadap pengungsi, termasuk dalam hal ini adalah pengangguran tadi. Dan dengan demikian, apabila pengangguran banyak, otomatis akan memberikan resesi atau kekurangan ekonomi bagi Swedia, karena hanya akan memberikan pelayanan kepada pengungsi, tetapi pengungsi tidak memberikan feedback yang baik atau kontribusi yang baik bagi Swedia. Terima kasih.